Sudah semuanya sudah? Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini supaya lebih semangat, lebih ceria, kok senyum? Nah, kurang semangat. Coba ulang. Tepuk semangat. Sekarang kita menyanyikan lagu pelajaran Pancasila. Semuanya hafal sudah? Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, terhina diri. Jadilah generasi emas, tegas berkarya dari pikiran, berjuang dan harus berani, kita terus mereka. Siswa untuk membacakan bacaan tentang nilai-nilai dan simbol Pancasila. Pengertian perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita tanamkan sejak kecil. Dengan begitu, kita akan menemukan yang ini terbiasa dengan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh sikap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku 1. Berdoa sebelum makan dan minum. 2. Sholat 5 waktu. 3. Berpamitan kepada orang tua. 4. Mengasihi 5. Sholat berjamaah. Sila kedua. Kalau mendidik teman yang sedang sakit. 2. memberi uang kepada pengemis. Sila ketiga. Cara membersihkan kelas dan berdoa. 2. belajar kelompok. 3. diskusi bersama dengan. Sila keempat musyawarah. 1. musyawarah. 2. rapat para desa. Sila Menyebutkan satu contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sila ke-1 di lingkungan keluargamu. berdoa dan bersyukur setiap hari. Berdoa dan bersyukur setiap hari. Nah, berdoa dan bersyukur setiap hari artinya mensyukuri apa yang kita dapat dan apa yang ada pada diri kita. Nah, kemudian pada siang hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan fase C, kelas 5. Ya, tentu saja karena kita kan kelas 5.
Topik di sini yang akan kita bahas adalah kaitannya mengenal simbol-simbol dalam Pancasila. Nah, Pak Guru akan memperlihatkan gambar-gambar nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan sila ketuhanan yang Maha Esa dan berlogokan atau berlambangkan bintang. Di situ mencerminkan kehidupan beragama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia sekarang yang diakui, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Berarti ingatan kalian masih tajam. Contoh gambar yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa adab? Rantai. Di situ ada contoh gambar anak yang menolong temannya, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada gambar yang ketiga, ada anak-anak yang sedang membersihkan halaman bersama-sama atau bergotong royong bareng-bareng, mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan, berlogokan atau berlambangkan dengan pohon beringin. Nah, yang keempat, contoh siswa yang sedang bermusyawarah membagi tugas. Apa ini? Tugas piket. Ya, simbolnya atau lambangnya adalah banteng. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keberapa Islam? 4. Yang kelima, contoh gambar anak-anak yang membagi tugas dengan adil, membersihkan ruang kelas. Ada yang mengepel, ada yang menata buku, ada yang membersihkan meja. Mereka berbagi tugas dengan adil. Ini menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ada pada gambar tersebut, ada yang bisa menyebutkan? Ya. Nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Ya, Caca. Satu, menghargai anggota keluarga yang sedang beribadah. 2, menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. 3, menghargai pendapat dari setiap anggota keluarga. 4, menghargai keputusan yang sudah diputuskan bersama. 5, membiasakan saling membantu sesama anggota keluarga. Tidak usah pindah tempat. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 kemarin namanya kelompok hijau. Anggotanya ini genap masuk semua. Nah, kemudian kelompok merah. Kelompok merah ini anggotanya sudah lengkap karena Mas Mada sudah hadir. Kelompok hijau nanti dipimpin oleh Cia.
kelompok hijau berarti yang ini. Kelompok merah dipimpin oleh Caca. Tidak usah terburu-buru, santai aja. Kami dari kelompok hijau akan membacakan hasil kerja kami. Gambar pertama mencerminkan kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan dan sesuai dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Gambar kedua merupakan contoh anak menolong kawan yang jatuh dan sesuai dengan kemanusiaan yang tidak beradab. Gambar ketiga adalah contoh saling bekerja sama membersihkan halaman dengan persatuan Indonesia. Gambar keempat, anak-anak yang sedang berdiskusi membagikan regu piket. Hal tersebut sesuai dengan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar kelima, contoh anak yang berbagi buah dengan adik. Hal itu mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mau bertanya? Ya, ada. Berbagi makanan dengan saudara maupun dengan teman adalah hal yang dapat memupuk sikap saling menyayangi dan mengasihi. Hal itu sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan, dan itu sudah tercantum pada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing seperti tadi. Terima kasih kepada kelompok hijau yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan sudah melakukan diskusi atau tanya jawab, membacakan contoh-contoh nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Coba yang dibaca: menghargai anggota keluarga yang sedang beribadah. Artinya mungkin ibu atau ayah di rumah sedang melaksanakan sholat, itu kita tidak boleh mengganggu. Membiasakan berdoa sebelum makan. Apakah kalian sudah melaksanakannya di rumah? Tadi pada waktu jam istirahat sebelum makan sudah berdoa atau belum? Nah, pintar kamu tak kasih ribet. Ada yang masih mau bertanya? Nah iya. Apakah pilih kepala desa termasuk nilai-nilai Pancasila selama berapa? Agak cepat ya, tapi Pak Guru bisa menangkap pertanyaan. Apakah pemilihan kepala desa
termasuk nilai-nilai Pancasila. Sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat bunyinya bagaimana? Ya, karena pemilihan kepala desa itu kan berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu artinya kepala desa juga termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Sila keempat. Kita lanjutkan. Membagikan kertas refleksi. Untuk kertas refleksi nanti Pak Guru bagikan setelah ini selesai yang terakhir. Pertama, kita belajar tentang contoh-contoh gambar pada nilai-nilai Pancasila dan simbol-simbolnya. Yang kedua, kita tadi belajar juga kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila dan simbolnya melalui media gambar yang ditempel pada kertas manila, ya, bentuknya tiga, dua, satu. Cukup dihentikan mengerjakannya. Setelah itu saling ditukar dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan dengan teman sebagainya supaya bisa dikoreksi segera. Ya, laksanakan. Dia sudah ditukar. Vanessa, ditukar dengan punya temannya. Ayo cepat. Ayo Vanessa. Itu kalau boleh nanya. Sudah pekan pekerjaan teman-temannya semua. Artinya kalian tidak memegang lembar jawab dari dirimu sendiri. Nomor satu soalnya, sila pertama Pancasila mengandung nilai. Sila pertama pada Pancasila yang mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang betul? Siap. Wow. Nanti yang nilainya paling tinggi mendapatkan ribuan. Dua isinya atau jawabannya adalah sila ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Jawaban soal ketiga, kepentingan pribadi. Boleh. 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya itu gimana? Ada yang betul?
salah semua. 6 5 itu berarti sila ke-5. Soalnya bagaimana coba? Kegiatan gotong royong merupakan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga boleh, sila kelima boleh. Enam itu jawabannya berarti saling membantu dan bekerja sama tanpa pamrih. Berarti salah. Wes gak podo ya salah. 7. Ideologi negara Indonesia. Ada yang seperti itu jawabannya? Tidak ada, berarti salah. 8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. 9 berarti sila ke-1. Dan terakhir nomor 10, jawabannya adalah sila ke-2. Sudah cukup. Sekarang sebelum kamu kembalikan ke temanmu, saya ingin bertanya, siapa yang jawabannya salah semua? Punya siapa misalnya? Punyamu sendiri? Loh, berarti kamu mau mengoreksi punyamu sendiri? Misal kamu mengoreksi punya siapa? Naila. Betul berapa? 4. Kalau betul 4 berarti nilainya 40. Kalau betul 5 nih 50. Salah semua. Ya. Siapa yang salah semua? Kalau sudah selesai dinilai, sekarang kembalikan ke orangnya masing-masing. Kalau betul 3 berarti kan 30 sih, kan soalnya 10. Kembalikan ke orangnya masing-masing. Sudah? Nilainya langsung diberikan di atasnya. Yo. Ya. Siapa yang salah semua? Jadi ada satu orang salah semua, satu siswa saja. Yang betul cuma 1 ada enggak? Betul 3, nilainya berarti 30. Betul 4, nilainya 40. Betul 5, berarti yang betul 5 itu malah nilai tertinggi. Ya, nanti kita mengadakan remedi setelah ini karena nilai yang paling teratas ternyata masih di bawah 7. Nah, remedinya nanti Pak Guru bagikan, kamu kerjakan. Setelah pelajaran ini ditutup, kamu tetap mengerjakan, kemudian dikumpulkan baru bisa pulang. Paham semua? Nah,
Nah, kumpulkan lembar kerja kalian kepada ketua kelompoknya masing-masing. Sudah? Kalau sudah, nanti bilang ketua kelompoknya yang mengumpulkan kepada Pak Guru atau dibagikan kembali ke kalian. Wes dimulai oleh pitch ini tak rekap, nanti kembalikan ke kalian lagi. Mohon untuk ketua kelas memimpin berdoa sebelum pulang. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan, kita laksanakan, bermanfaat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, ditutup dengan topik senyum. Thank you.